Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan juga syukur sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga insyaallah kita semua bahagian dari umatnya yang kelak terpilih mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kajian kita insyaallah sesuai dengan kesepakatan bahwa saya dapat bahagian di kajian fikih. Yang lalu sebagai muqaddimah sudah kita bahas tentang masalah salat. Dalam melaksanakan ibadah sholat ini, di dalamnya ada pertama rukun sholat, yang kedua sunat ab'ad di dalam sholat, yang ketiga sunat hayat di dalam sholat, yang keempat syarat sahnya sholat. Inilah 4 bagian yang harus kita kerjakan. Bukan harus ya, yang kita kerjakan. Dari yang 4 ini 2 yang wajib, 2 yang sunnah. Yang wajib harus kita lakukan rukun dan syarat. Adapun sunnat, ab'ad dan hayat itu enggak wajib, namanya juga sunnat. Cuman penyempurna, pelengkap. Yang 4 ini dibandingkan di tubuh manusia, rukun itu ibaratnya seperti kepalanya manusia. Kalau ada orang kepalanya dipenggal, gelinding jatuh ke bawah, adatnya dipastikan mati. Kalau kita lihat ada kepala gelinding terbang lagi, lantas kemudian lengket lagi di kepalanya balik, di lehernya balik, itu film itu. Kalau kenyataannya adatnya asal kepala ditebas, jatuh ke bawah, mati orang itu. Begitulah kira-kira rukun sholat. Diibaratkan kepala manusia itu seperti rukun sholat. Satu aja rukun sholat tak terlaksana, dipastikan sholatnya tidak sah. Itu bandingannya. Ulama membuat bandingan seperti itu. Berarti seperti kepala di tubuh manusia itu sesuatu yang vital, anggota tubuh yang sangat penting, menentukan hidup dan mati seseorang itu. Maka begitu juga lah rukun-rukun sholat itu menentukan sah tidak sahnya daripada ibadah sholat. Berarti vital ya. Yang kedua sunat ab'ad di dalam sholat. Sunat ab'ad itu diibaratkan di tubuh manusia oleh ulama, diibaratkan seperti tangan dan kaki. Orang yang ketika putus tangannya, putus kakinya, tidak otomatis dipastikan mati. Mungkin masih bisa hidup dia, masih bisa bertahan hidup. Tapi hidup yang tanpa tangan dan kaki itu cacatnya terlalu besar. Bisa kita bayangkan kira-kira apa yang bisa dilakukan orang yang hidup dia tak punya tangan dan tak punya kaki.
Begitulah nilai ibadah sholat orang yang apabila di dalam sholatnya itu ditinggalkannya sunat-sunat abadnya, tidak berarti sholatnya itu batal, tidak berarti sholatnya itu tidak sah. Sholat masih sah andai sunat abad itu tertinggal. Cuman nilai sholatnya itu nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sangat besar cacatnya, ibarat manusia tidak bertangan dan tak berkaki. Maka menyesallah dia nanti di sana apabila tertinggal sunat abad itu dilakukan dengan sengaja. Namun begitupun karena mengingat ini cacat begitu besar, syariat masih memberi kesempatan kepada kita. Umpama tertinggal masih bisa ditempel dengan melakukan sujud sahwi. Itulah sunat abad itu. Contoh seperti pada sholat subuh membaca doa kunut. Contoh lain seperti pada sholat yang lebih dari 2 rakaat, apakah 3 ataukah 4, itu sunat hayatnya, sunat abadnya seperti misalnya membaca tasyahud awal, duduk tasyahud awal itu sunat abad itu. Apabila tertinggal sholatnya masih tetap sah, tapi cacatnya begitu sangat besar, ibarat manusia tak bertangan dan tak berkaki. Itulah nilai sholatnya di sisi Allah. Maka oleh karena itu andai tertinggal masih diberi kesempatan kepada kita untuk menempelnya dengan melakukan sujud sahwi. Ini gambaran secara umum dulu, nanti baru kita urai satu-satu. Cukup panjang pembahasannya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan di dalam sholat itu sunat hayat. Sunat hayat ini ibaratnya di tubuh manusia itu seperti rambut. Seperti rambut. Rambut manusia tidak menentukan hidup dan matinya, tapi rambut itu adalah penyempurna, memperindah. Makanya ada pepatah mengatakan rambut itu mahkota. Secantik-cantik perempuan ditengok hidung mancung, tinggi semampai, warna kulit putih kesauh-sauhan, pokoknya luar biasa lah, cantik luar biasa. Laki-laki yang normal kayaknya semua bilang dia cantik. Kalau ada yang bilang nggak cantik, nggak normal tuh. Kemana-mana pakai jilbab, nggak lepas jilbabnya, sampai ada yang menyukai dia. Akhirnya terjadilah khitbah, pinangan. Sebelum dipinang memang kan sunat dilihat tuh perempuan, tapi yang sunat dilihat tuh, yang boleh dilihat itu cuman muka dan tangan sampai pergelangan. Tengok mukanya oke, tengok tangannya nampaknya sehat oke, dah. Perkara yang lain tak boleh laki-laki itu menengoknya, karena dia pun sudah percaya kayaknya udah cantik lah, udahlah tak boleh tengok yang lain-lain lagi. Dan memang tak boleh. Umpama mau menengok pun yang lain, ya tentu perempuan lah suruh nengoknya. Cuman karena dia nggak merasa apa-apa, ya udahlah oke aja. Akhirnya terjadi khitbah, pinangan, sampai kepada pernikahan. Siaplah menikah, pagi menikah, malam pengantin baru. Si perempuan tetap pakai jilbab. Tanggalkanlah jilbab kau, dek. Kita kan udah menikah, ada sah suami istri, ngapa pula kau pakai terus jilbab kau tuh? Udahlah bang, nggak apa-apa, gini aja lah bang, nanti ku buka, abang nanti menyesal. Apa pula menyesal? Iyalah bang, biarlah begini aja. Ada kan pula kau tidur pakai jilbab, bukalah. Serius abang nggak menyesal? Enggak. Begitu dibuka rupanya botak licin, masya Allah. Kira-kira agak kecewa nggak nih bu laki-lakinya? Kecewa lah ya. Iya, mengapa begini? Iya, dulu aku ada penyakit ini di kemo, rontok semua rambutku bang, tak tumbuh lagi bang. Astagfirullah. Ngapa nggak kau bilang? Abang kan nggak nanya. Abang kan nggak nanya tentang kepalaku. Ya udahlah, ngapa pula aku bilang-bilang? Astagfirullah. Jadi secantik apapun perempuan itu, kalau rambutnya botak licin,
minimal paling tidak mengurangi cantik perempuan. Begitu juga lah sholat kita yang kita lakukan. Sesempurna apapun sholat itu, kalau ada bahagian sunat hayat tidak kita lakukan, maka seperti perempuan itu yang begitu cantik luar biasa, tapi kalau botak licin pasti mengurangi nilai kecantikannya. Begitu juga ini, mengurangi kesempurnaan daripada ibadah sholat. Seperti laki-laki itu terasa juga lah di dalam tergores, Allah ya Allah, udahlah begitu cantik kok, kenapa lah kok sampai botak. Begitulah nanti kalau sunat hayat kita. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang udahlah sunat aja kok, kadang-kadang sengaja nggak dibaca karena mau cepat, banyak undangan, 5 undangan hari Minggu. Jadi sholat zuhur tidak dibaca doa iftitah, Allahu Akbar, bacanya tidak doa iftitah nih, Allahu Akbaru kabiran. Udahlah sunat aja kok, gak copat, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Sah sembahyang, sah. Yang rukun itu kan Fatihah, doa iftitah sunat. Karena dia merasa sunat, udahlah ini mau cepat nih, banyak kali undangan, nanti lama kali, 5, takutnya nggak terkejar, cuaca pun tak menentu, bisa saja hujan. Udahlah yang sunat lewatkan aja. Iyalah di dunia kayaknya kita begitu. Udahlah sunat aja kok, toh tetap susahnya sembahyang tanpa diamalkan yang sunat nih. Betul kali pun. Cuman nanti di akhirat begitu ditunjukkan Allah nilai ibadah sholat yang kita lakukan itu, ditengok orang lain sempurna, begitu dibalas Tuhan, ya aku segini. Di situ baru nyanyi deh ibu. Apa nyanyi ibu? Andai ku tahu. Itulah nyanyi dia. Begini besarnya rupanya nilai daripada yang sunat hayat tuh, ya Allah. Kalau tahu aku lah kayak gini dulu di dunia, tak maulah aku tinggalkan walaupun sah sembayangku. Udah ditunjukkan nilainya, baru di situ kita, Allah ya Allah. Kenapa kok menyesal kita di sana? Karena kita mampu melakukannya, tapi tak mau. Kalau memang tak mampu, udahlah, namanya juga tak mampu. Ini mampu tapi tak mau. Begitu ditunjukkan Allah nilainya, ya baru nyesal. Makanya nanti manusia banyak menyesal di sana di akhirat dari amal-amal yang tak sempurna itu, walaupun sah amal itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rukun, sunat abad, sunat hayat, satu lagi syarat sah sholat. Jadi sunat abad itu tadi contohnya kunut tahiyat awal. Sunat hayat itu paling banyak. Doa iftitah, Allahu Akbar kabira, membaca auzubillah sebelum Fatihah misalnya. Ini sekedar sekilas saja dulu. Nanti halusnya nanti belakangan insyaallah. Seperti misalnya membaca surah. Baca amin setelah Fatihah, baca surah, itu sunat semuanya itu. Bacaan ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunat. Bacaannya ya, rukuknya rukun. I'tidal, bacaan i'tidalnya sunat, bacaan sujudnya sunat, bacaan duduk antara sujud sunat. Jadi banyak kali. Angkat tangan, ini sunat. Usaha angkat tangan pun sah. Itu rata-rata kebanyakan daripada amal ibadah salat kita yang kita lakukan sunat hayat. Kemudian syarat sah salat. Ulama membuat perbandingan di manusia, syarat itu seperti nyawanya, ruh. Lengkap tubuh manusia, kepala ada, badan lengkap, anggota tubuh yang lain juga lengkap, tangan kaki semua lengkap, rambut cantik, tapi tak bernyawa. Adakah guna manusia yang utuh ini tapi tak bernyawa? Dan tidak berguna lagi. Nggak lama bau busuk lah ini, udah mati, tak ada nyawanya. Begitulah ibaratnya seperti ibadah sholat yang apabila tidak dilengkapi syarat-syarat sahnya, walaupun lengkap rukunnya lengkap, sunat abad hayatnya semua lengkap, tapi kalau ada satu saja syarat sah sholat itu tidak disempurnakan, dipastikan sholatnya tidak sah. Karena itu seperti nyawanya.
Apa contoh? Ya seperti toharoh, bersuci dari hadas dan najis, itu syarat sah sholat. Nah apabila toharohnya bermasalah, sholatnya pasti bermasalah. Mandi wajibnya bermasalah, ada yang nggak sah, penyebab nggak sah. Apa contoh misalnya? Ada di kakinya kebetulan yang lengket, itu juga wudhu, di kakinya ada lengket, apakah lem atau apa sajalah sehingga terhalangi air sampai ke tempat itu, maka dipastikan mandi wajibnya atau sholatnya tidak sah. Kuku tuh kalau panjang di kaki, kuku tuh kalau panjang di kaki, kukunya nukik ke bawah, gitu. Apabila disiram tidak masuk air ke celah-celah kuku itu, dipastikan ada bahagian anggota mandi wajib atau anggota wudhu yang tak tersiram air. Padahal ini wajib meratai seluruh anggota zahir daripada hadas itu. Nah kalau ada yang menghalangi, kuku yang panjang nukik ke bawah sehingga air nggak masuk ke celah, dipastikan mandi wajibnya tidak sah, dipastikan wudhunya juga nggak sah. Atau panjang hitam, umpama nggak hitam panjang, nggak menukik, dia masih masuk ke celah-celah kuku tuh, tapi karena dia sudah hitam, hitam, air nggak masuk, terhalang sama hitam tuh, kotoran di kuku tuh, maka wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus bertoharoh. Ya kalau toharohnya nggak sah, ya sholatnya pasti tidak sah. Nah ini kita kadang-kadang kan sepilih lah, dari kecilnya aku dulu sudah berwudu, pula lagi dipelajari wudu, ngajinya itu aja, orang sampai udah ke bulan sana, ke planet Mars, awak masih ngaji wudu juga lagi. Nah kadang-kadang ada orang berpikirnya seperti itu, ya udahlah, sama dia mungkin nggak penting. Tapi ingat, hati-hati, sebuah ibadah apabila ternyata tidak sesuai dengan aturan syar'i, maka ibadah itu dipastikan tidak sah. Kalau ibadahnya tidak sah, maka dipastikan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ilmu sangat penting disertakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya, ini kitab syair, Matan Zubatnya, nazamnya nazam syair, dia mengatakan begini: wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tidak dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak diterima Allah. Sebanyak apapun amalnya, sehebat apapun amalnya, kalau itu dilakukan tidak dengan ilmu, maka dipastikan ibadahnya ditolak di sisi Allah. Kenapa? Karena dengan tanpa ilmu ibadahnya tidak sesuai dengan aturan syariat. Kalau nggak sesuai dengan aturan syariat, maka tak jadilah amal ibadah tuh. Sama ibu-ibu bikin kue bangkit. Kue bangkit itu pakai kelapa, kebetulan pakai kelapa dia bikinnya. Nah, waktu menyantani, memeras kelapa pakai air, Bu, pakai air. Apa yang terjadi, Bu? Kue bangkit santannya diperas pakai air, apa yang terjadi? Insya Allah mudah-mudahan kuenya keras kayak batu. Temakan itu? Nggak temakan. Apalagi orang baru masang gigi palsu, baru takut patah gigi itu. Hois, apa ceritanya? Tak jadi. Kenapa begini kok jadinya kue ini? Kok keras sekali? Iya, salah aku bikinnya. Kenapa? Waktu menyantaninya, meras santannya, ku campur pakai air. Gini loh jadinya. Tuh kan. Bikin kue saja kalau tak ada ilmunya, kayak ginilah hasilnya. Maka apa yang kita saksikan di dunia ini paling tidak itu gambaran untuk akhirat. Samanya itu gambaran, cerminan akhirat. Kita nengok orang masang keramik tuh enaknya, tinggal kasih kacauan, tarik benang, susun aja keramik tuh.
kayaknya nengoknya enak, bikin kalau tak pernah awak membikin, tak ada ilmu. Mudah-mudahan lah naik turun ujungnya. Masang batu, enaknya masang batu. Coba bikin kalau nggak, begini deh goyang. Semuanya itu ada ilmu. Apapun yang mau kita bikin di dunia ini pakai ilmu. Kalau tak pakai ilmu, hasilnya nggak maksimal. Mau tak jadi. Ya udahlah, macam mana begitu yang di dunia ini kita saksikan, itu cerminan akhirat. Cuman kalau menyalah di dunia ini karena salah kita membikinnya, hasilnya menyalah, langsung nampak. Itu aja bedanya. Kalau yang di akhirat tak nampak. Nantilah udah mati awak, udah mati kita, bangkit dari kubur, ditunjukkan Tuhan. Semua kan amal kita bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat itu salah satu namanya disebut Yaumul Hisab, hari penghisaban amal, hari pemeriksaan amal. Ditengok. Periksa mana amal yang layak diterima, mana yang ditolak. Semua nanti ada seleksinya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau di dunia ini kita gagal panen karena salah nanam, salah mupuk, salah merawat, gagal panen kita. Orang ditengok berhasil, mengapa awak tak berhasil? Kenapa kita gagal begini? Masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Tahun depan masih ada kesempatan kita berhasil. Caranya macam mana? Kita evaluasi di mana salah kita. Orang berhasil kok awak tidak? Datangi, Pak, Bapak macam mana menanam ini, Pak? Bapak kok berhasil, aku tak berhasil. Cuman Bapak bikin begini. Oh, salah Pak, ini harus begini. Oh, begitu. Kita bisa benahi balik, kita belajar balik. Tapi kalau nauzubillahi min dzalik gagal panen di akhirat, bila pula awak nak membenahi amal tu? Dunia tak ada lagi, sudah dikiamatkan Allah. Bila awak nak balik ke dunia, nak beramal lagi, membetulkan amal yang salah tu, tidak ada kesempatan. Maka kesempatan hidup kita beramal tu sekali lah waktu kita hidup ni. Gagal kita hari ini, kiamat nanti tak ada kesempatan kita lagi nak membenahi amal tu. Wah, ini kita fikirkan ini. Di dunia ini kita berpikir sepele, lah udahlah, misalnya itu udahlah, yang penting kan sudah dibikin. Iyalah, nggak apa-apa, asal nanti di akhirat jangan sampai menyesal. Maka perlu nak betul-betul nak diperhatikan betul amal kita nih. Karena ini yang kita bawa, mati yang kita bawa sampai akhirat nanti. Kalau yang lain-lainnya pula, tinggallah itu. Kita mengerjakan sesuatu yang sifatnya duniawi, sempurna kurang sempurna, elok kurang elok, bagus kurang bagus, jangan sampai hasilnya nanti nggak bagus. Kita bikin begini, kita habiskan energi kita untuk itu. Baik, baguslah, memang harus begitu. Soalnya kalau untuk dunia saja begitu, untuk akhirat harus lebih dari itu. Harus begitu. Cuman sebagian orang kayaknya sepele. Untuk akhirat tuh ya udahlah, asal jadi aja, yang penting dibikin. Sholat asal pokoknya sholat, nggak ada di dalam hatinya ada khauf, dalam hatinya ada roja, khauf, takut, ya Allah, umpama ada cacat dari amalku, umpama engkau tak berkenan untuk menerimanya lalu kau tolak, ya Allah, mana ibadah nanti yang ku bawa saat aku menghadap kehadiratmu, ya Allah. Tuh, ada rasa takut begitu. Ada rojaknya, ada harap, ya Allah, kendati amalku masih jauh dari sempurna, inilah yang mampu aku lakukan, ya Allah, kiranya dengan kemurahan-Mu, dengan fadl dan karam-Mu, ya Allah, terima amal ibadahku. Ada seperti itu. Ada khawatirnya, ada harapnya kepada Allah. Ini harus seperti itu. Baiklah. Jadi dari 4 itu salah satunya rukun sholat. Nah, kita bahas rukun dengan syarat itu. Dari satu sisi ada persamaan, tapi dari sisi yang lain ada perbedaan. Di mana persamaannya? Rukun sesuatu yang mesti harus dilakukan. Apabila tinggal, dipastikan sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat pun sama, harus disempurnakan, dilakukan. Apabila tertinggal satu aja syarat sah sholat, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Dari sisi ini syarat dan rukun sama. Lalu bedanya di mana? Bedanya
kalau rukun sholat itu masuk bahagian dari diri sholat. Kalau rukun sholat itu bahagian dari diri sholat itu. Contoh seperti ruku. Ruku itu rukun sholat. Dan ruku itu bahagian dari diri sholat itu. Rangkaian sholat itu. Sholat itu diawali takbir, diakhiri salam. Udah kita bahas yang lalu. Nah ruku itu bahagian di dalam antara takbir dan ruku dan salam itu. Beda dengan syarat. Kalau syarat sesuatu yang mesti harus dilakukan, tapi dia tidak bahagian dari diri sholat itu. Contoh seperti wudhu, mandi wajib, toharoh. Toharoh itu mesti dilakukan untuk sah sholat, tapi toharoh itu bukan bahagian dari diri sholat. Makanya mana duluan kita lakukan? Sholat baru wudhu, atau wudhu baru sholat, atau wudhu sama sholat disertakan terus bersamaan? Kan nggak mungkin. Berarti wudhu dulu baru sholat. Berarti wudhu di luar sholat. Wudhu tidak termasuk bahagian dari diri sholat itu. Tapi dia mesti harus dilakukan. Kalau dia tidak dilakukan, dipastikan sholatnya tidak sah. Kecuali kalau ada rukhsah dan lain sebagainya. Itulah bedanya antara rukun dengan syarat. Kalau rukun sesuatu yang harus dilakukan dan dia bahagian dari diri sholat itu. Tapi kalau syarat sah sholat, sesuatu yang mesti dilakukan, tapi dia tidak termasuk bahagian dari diri ibadah sholat itu. Dia di luarnya. Nah kita awali dengan pembahasan tentang rukun sholat. Rukun sholat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan 13, itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Yang mana yang betul? Ya sebetulnya semua betul, tapi ada yang pendapat yang mu'tamad, ada yang tidak mu'tamad. Yang mu'tamad itu yang kuat 13, itu yang umum dalam mazhab Syafi'i. 13 itu, ini garis besarnya dulu. Yang lalu sudah dibahas sekilas. Ada yang 13 ini dibagi 3, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Rukun fi'li perbuatan, berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk ketika membaca tasyahud akhir, dan tawabi'nya, rangkaiannya sampai ke salam. 6. Rukun qauli. Nah, qauli itu bacaan. Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir itu tahiyat itu sampai syahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bukan tahiyat, itu sholawat. Nah, sholawat setelah tahiyat akhir itu rukun sendiri. Nah, kemudian salam. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir, baru salam yang pertama. 5, tadi 6, 11. 2 lagi niat, itu rukun qalbi, niat dalam hati ya. Kemudian tartib sholat, itu juga termasuk rukun 13. Ini pendapat yang mu'tamad. Ada yang menghitung 14, 17, ada yang menghitung 17, nanti 14 kita perkecil. 17 itu mana? Berarti kan nambah 4. Nah, yang 4 itu mana? Tomak ninah pada 4 tempat. Tomak ninah itu berhenti sejenak pada 4 tempat. Di mana? Ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud.
Jadi jangan rukuk tuh kayak patok ayam. Allahu Akbar, kadang-kadang mau gitu. Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, baru tegak ini, Allahu Akbar, baru keningnya cecah ke tempat sujud, pak, Allahu Akbar. Hati-hati sholat raweh, imamnya cepat kali, makmum takut ketinggalan. Terakhir Allahu Akbar, baru dia belum dia makmumnya tunduk, imamnya udah bangkit. Terakhir makmumnya begitu sampai ke rukuk, tak langsung tegak dia. Belum lagi tegak lurus makmumnya, imamnya sudah sujud, Allahu Akbar. Terakhir makmumnya begitu tegak lurus, tak langsung Allahu Akbar. Tak ada tamakninahnya, nggak sah itu sembahyang. Jadi tamakninah pada 4 tempat ini termasuk ada yang menghitungnya rukun sholat. Berarti 13 tambah 4 17. Ada yang menghitung 14. 14 itu mana? Yang 4 ini kan namanya tamakninah juga. Jadi nggak usah dihitung 4, hitung 1. Tamakninah pada rukuk, tamakninah pada i'tidal, tamakninah pada sujud, tamakninah pada duduk antara sujud. Yang 4 ini kira 1. Karena namanya masih tamakninah juga, cuman tempatnya yang beda. Karena namanya sama tamakninah, ya udah tamakninah pada 4 tempat dihitung 1 rukun. Berarti 13 tambah 1 14. Ada yang menghitung 18. 18 itu mana? Assalamualaikum warahmatullah. Kalau takbiratul ihram serentak dengan niat masuk kepada sholat, sengaja aku sholat, sengaja aku melakukan seluruh rangkaian sholat, ada niat, maka ketika keluar salam Assalamualaikum warahmatullah, takbir pintu masuk diserentakkan niat, salam pintu keluar serentakkan juga dengan niat. Begitu salam niatkan kita keluar dari sholat. Ada yang menghitung niat keluar sholat itu juga termasuk rukun, tapi ini nggak muktamad. Baik, kita yang bilang 13 itu macam mana? Oke, niat keluar sholat nggak muktamad. Tamakninah macam mana? Bagi yang menghitung 13, tamakninah tidak dihitung sebagai rukun, tapi dia memang mesti harus dilakukan. Dia ngitungnya hayatun tabi'atun li rukun. Satu keadaan, satu sifat yang mengikut bagi rukun. Ada bahasa lain mengibaratkannya begini, dia menjadi syarat sahnya yang 4 rukun ini. Rukuk, rukun sholat. Yang rukun itu rukuknya, tamakninah di dalam rukuk bukan rukun, tapi syarat sahnya rukuk. Iktidalnya itu yang rukun sholat. Adapun tamakninah di iktidal bukan rukun yang berdiri sendiri, tapi syarat bagi sahnya iktidal. Sujud rukun sholat, tamakninah di dalam sujud bukan rukun yang berdiri sendiri, sehingga nggak perlu nambah rukun, tapi dia syarat bagi sahnya sujud. Begitupun duduk antara 2 sujud itu rukun sholat. Tamakninah di dalam duduk antara 2 sujud itu bukan rukun yang berdiri sendiri, tapi dia syarat bagi sahnya duduk antara 2 sujud. Berarti antara yang mengatakan 13, 14 atau 17 ini diibaratkan ulama khilafnya lafziyah saja. Beda pendapatnya soal namanya saja. Adapun tentang dia harus dilakukan, ittifaq ulama, sepakat ulama. Bagi yang mengatakan rukun, ya rukun mesti harus dilakukan. Bagi yang mengatakan syarat sah, ya dia juga harus dilakukan. Kalau kita rukuk nggak ada tamakninahnya, bagi yang mengatakan rukun berarti kurang rukunnya, nggak sah. Bagi yang mengatakan tamakninah dalam rukuk itu syarat sahnya rukuk, jadi kalau nggak ada tamakninahnya berarti rukuknya nggak sah. Kalau rukuknya nggak sah, ya rukunnya kurang. Kalau rukunnya kurang, sholatnya nggak sah. Sama kan? Sama. Jadi khilafnya, beda pendapatnya soal lafaznya, soal namanya. Apakah ini rukun yang berdiri sendiri
atau ini syarat bagi sahnya rukun yang dimaksud. Nah, jadi beda soal namanya, tapi sepakat biar yang mengatakan syarat, kita yang berpendapat 13, maka tomakninah di 4 tempat itu bukan rukun tapi syarat bagi sahnya yang 4 itu. Nah, kalau syarat sahnya tentu harus dilakukan, berarti sama maknanya sama tapi beda soal namanya saja. Jadi istilahnya khilaf fil lafzi ittifaq fil makna. Nah, itu dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Ikhtilafun fil lafzi ittifaqun fil makna. Pada maknanya sepakat harus sama-sama dilakukan, tapi pada penamaannya terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat bagi sahnya rukun yang 4 itu. Baik. Nah, jam 6 lewat. Oke. Baiklah. Memang pembahasan luar biasa, Pak, cukup panjang. Baiklah. Belum masuk kita bahas, ini masih saya menggambarkan secara umum dulu, nanti baru kita urai satu demi satu. Tapi karena waktu sudah habis, insya Allah nanti bulan depan kita sambung, memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, mana tahu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, iya. Jadi bagaimana kalau kita berjamaah Ustaz? Makmum tidak sempurna, imam tidak sempurna Ustaz. Jadi ada di rukun sholat ini, apakah kita pada sholatnya mengikut imam? Jadi hukum kita itu apakah kita sholat sempurna, sholat kita tadi tidak sempurna, karena imam lain tidak sempurna Ustaz. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya enggak sempurna, lalu kita sebagai makmum menjadi tidak sempurnakah sholat kita karena mengikut imam yang tidak sempurna? Kira-kira gitu pertanyaannya. Oke. Yang tidak sempurna imam itu apanya? Kalau sunat lain, konsekuensinya tentu nanti beda ya. Kalau yang enggak sempurna itu rukun, lain lagi gitu ya. Sekarang yang pertanyaannya, sebelum dijawab pertanyaannya ditanya lagi gitu, yang enggak sempurna apanya gitu. Kalau rukunnya, umpama imamnya terlalu cepat ketika ruku, nggak ada tomakninah, umpama ini, kita di belakang imam, kita tahu persis gimana kondisi imam itu sholatnya. Allahu Akbar, Allah, sami Allah liman hamidah, ya tak ada tomakninahnya imam ini. Kalau tidak ada tomakninahnya imam, berarti ruku imam tidak sah. Kalau rukuknya tidak sah, berarti sembahyang imam tidak sah. Kalau sembahyang imam tidak sah, nggak sah kita ngikut dia. Bukan nggak sempurna ya, nggak sah. Berarti bagaimana? Pisah kita. Kan nggak kita ingatkan pun percuma itu ya. Subhanallah kita bilang kan nyambung itu. Tapi kita tahu imamnya nggak, rukuknya tadi nggak tomakninah nih, sampai langsung tegak dia. Berarti nggak sah rukuknya, nggak sah sholatnya. Kalau tahu kita imamnya nggak sah, maka kita ikut imam yang nggak sah, sholat kita jadi nggak sah. Jadi konsekuensinya apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu imamnya tidak sah? Kita mufarokoh dari imam, pisah. Dalam hati aku nggak ikut imam lagi. Kenapa? Imamnya sudah batal sholatnya. Kalau kita berimam ini kan, kalau imam tadi udah Fatihah, kan pertama itu Ustaz. Jadi kalau imam udah amin kan kita makmum kan wajib membaca Al-Fatihah. Jadi pernah juga saya mendengar kajian dari Syekh Maroko. Kadang-kadang imam ini kan cepat-cepat buru-buru Ustaz. Jadi makmum ini belum selesai Al-Fatihah, imam ini udah mulai rukuk. Iya. Sebetulnya belum sampai, tapi pertanyaannya udah datang duluan, nggak apa. Iya, paham saya. Betul. Nggak apa-apa sih, walaupun belum sampai ditanya nggak apa-apa, karena urgen ya, hal yang sangat penting. Nunggu sampai lama nanti. Oke. Dalam hadis Nabi mengatakan,
La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tuh hadisnya ya. La sholata, tidak ada sholat. Yang dimaksud tidak sah sholat. Liman, bagi orang. Lam, yang tidak. Yaqra, membaca. Bi Fatihatil kitab, surah Fatihah. Tuh hadisnya jelas ya. Man di situ. Nah, ini ngajinya pakai usul fikih lah sedikit, nah, supaya lebih lebih paham gitu. La sholata liman, tidak sah sholat bagi orang. Nah, man itu dalam tata bahasa Arab namanya isim mausul. Lafaz isim mausul itu lafaz umum, maka siapa saja, apakah dia imam, apakah dia makmum, apakah dia sholat sendirian, munfarid namanya, itu masuk dalam kategori man. Tidak sah sholat bagi orang. Orang itu siapa? Bisa imam, bisa makmum, bisa sholat sendirian. Lam yaqra bi Fatihatil kitab, yang tidak membaca surah Fatihah. Berarti dari hadis ini dipahami oleh ulama bahwa membaca Fatihah itu termasuk satu dari rukun-rukun sholat. Kita mazhab Syafi'i memahaminya begitu. Di luar mazhab Syafi'i saya nggak bicara. Ada sih tentu khilafiyah. Dalam mazhab itu pasti ada. Tapi kita yang di wilayah kita ini secara umum kan kita bermazhabkan Imam Syafi'i. Maka saya pun pakai aturan mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i itu ya mereka sendirilah buat apanya. Kita yang kita pelajari mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, membaca Fatihah itu rukun sholat, berlaku baik imam, baik makmum atau sholat sendirian. Kecuali apabila khususon untuk makmum yang masbuk. Untuk makmum yang masbuk dikecualikan. Memang Fatihahnya itu ditanggung oleh imam ketika memang nggak sempat dia baca Fatihah. Ketika dia masuk ke masjid di posisi imam lagi baca surah, surahnya di ujung pula tuh. Nah, kita masuk ke saf, kita pun takbir, Allahu Akbar, siap takbir, pasang niat sudah pas, ngikut imam sudah. Sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat ngikut imam karena Allah. Des dah. Oke. Kalau ku baca doa iftitah tak sempat ku baca Fatihah, ini doa iftitah sunat, Fatihah itu rukun. Masa yang sunat kita baca rukun nggak sempat? Itu satu kesalahan buat kita itu. Maka kalau kita khawatir Fatihah yang rukun bisa tak terbaca gara-gara kita membaca yang sunat, ketika itu yang sunat tidak sunat, bahkan yang sunat ditinggalkan ya, supaya Fatihah yang wajib bisa terbaca. Doa kita nggak usah baca, langsung yang wajib terus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Nah kan ketinggalan kita. Setelah kita takbiratul ihram, kita nggak pakai amalan doa-doa yang sunat-sunat, langsung ke Fatihah. Nggak sempat habis Fatihah, imam ruku. Ini namanya masbuk. Untuk yang masbuk ini, separuh Fatihah yang nggak sempat terbaca itu gugur kewajibannya, ditanggung imam. Udah ruku aja kita ikut imam. Bahkan mungkin nggak sempat semua. Baik kita Allahu Akbar, tahu-tahu imamnya Allah Akbar ruku, ya udah ruku aja. Bis pun nggak sempat, nggak usah. Atau bahkan imam di posisi ruku, kita masuk Allahu Akbar langsung ruku. Tapi jangan Allahu Akbar langsung ruku, maksudnya takbir sambil ruku ya. takut nggak dapat ruku. Allahu Akbar, gitu. Salah itu. Takbiratul ihram itu syaratnya tegak kita. Allahu Akbar baru ruku. Takbiratul ihram, takbir untuk pembuka sholat lain itu rukun.
takbir ruku sunat, jadi 2 kali takbirnya. Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Jangan sekali jalan Allahu Akbar. Terakhir waktu takbiratul ihram sambil ruku, itu enggak sah itu. Nah, jadi Allahu Akbar baru Allahu Akbar ruku. Dapat ruku bersama imam, konsekuensi dari masbuk rakaat dihitung. Kalau enggak dapat ruku bersama imam berarti rakaat enggak dihitung. Makanya kalau kita separuh membaca Fatihah, imam ruku, enggak wajib kita neruskan separuhnya. Kita masbuk. Jadi kalau umpama kita teruskan semuanya gara-gara meneruskan Fatihah yang enggak sempat kita baca karena imam udah ruku, lantas kita teruskan, tanggung katanya kan, diteruskan. Atau mungkin waktu mengaji hari ini datang, sambungannya tak datang. Nah, waktu datang itu pembahasan kita tentang rukun sholat, yakni membaca surah Fatihah. Wah, dijelaskanlah sama ustadznya, dalilnya hadis Nabi begini-gini, bla 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 bla. Baca Fatihah itu disyaratkan begini. Dah ngajinya maghrib ke isya. Tahu belum tuntas kaji, waktu sudah habis masuk isya. Ya segini dulu kaji kita. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi. Dah, bes selesailah sampai di situ dulu kajinya. Minggu depannya bapak ini tak datang. Minggu depannya tak datang. Kaji kan jalan terus, mana mungkin bapak itu tak datang. Sehubungan karena bapak itu tak datang, maka pengajian kita pending minggu depannya lagi. Kalau nggak mungkin, ngaji jalan terus, mau datang nggak datang, ya itu kita lanjut. Nah, yang lalu apa gaji kita, Bu? Oh, baca Fatihah Pak Ustadz dengan syarat-syaratnya begini bla 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 bla. Oh ya oke. Kita sambung. Nah, Fatihah itu rukun sholat, wajib dibaca baik imam, makmum ataupun sholat sendirian. Bacaan Fatihah itu seperti yang kita bahas yang lalu, syaratnya bla 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 bla. Nah, Fatihah itu rukun, wajib dibaca untuk orang yang muafik kalau dia berjamaah. Adapun yang masbuk, maka Fatihah itu bisa gugur. Bisa gugur semua, nggak wajib dibaca semua apabila memang nggak sempat semua. Contoh ibu ketinggalan masuk masjid, imam sudah di posisi ruku atau pasti ujung ayat. Begitu Allahu Akbar, imam pun ruku. Ya udah kita ruku. Berarti seluruh Fatihah kita gugur, kewajibannya ditanggung imam. Ini namanya masbuk. Kecuali yang masbuk begini, Fatihah sama makmum tidak wajib dibaca. Atau separuh, sempatlah kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sampai ila maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku, Allahu Akbar. Sisa yang belum sempat terbaca itu ditanggung imam, masbuk namanya. Ayo udah ruku aja, jangan diteruskan. Sayangnya bapak nih waktu yang sambungan ini tak datang. Nah, kaji yang lalu dijelaskan Fatihah itu Pak dari yang wajib dari bismillah sampai waladhdallin. Adapun a'udzubillah itu sunat, amin itu sunat. Jadi Fatihah itu yang wajib bismillah sampai waladhdallin. Jangan dikurangi satu ayat. Jangankan satu ayat, satu huruf aja pun kurang nggak sah Fatihah. Begitulah kaji yang lalu. Oke. Tapi belum sempat menjelaskan kecuali kalau masbuk. Itu kaji berikutnya, bapak ini tak datang. Kejadian sama dia, Allahu Akbar separuh Fatihah, imam ruku. Kata ustadz yang lalu, Fatihah itu dari bismillah sampai waladhdallin. Jadi aku teruskan ini. Gara-gara neruskan Fatihah padahal ini masbuk, harusnya ruku. Tapi karena dia waktu itu nggak datang ngaji, nggak tahu dia hukumnya, lanjut. Gara-gara lanjut Fatihah ketinggalan di ruku, imam bangkit sami'allahu liman hamidah, jumpa di jalan. Dia ruku, imam bangkit, berarti ketika dia ruku imam sudah ke atas, nggak dapatlah ruku bersama imam. Aturan sholat berjamaah kalau masbuk nggak dapat rukuk bersama dengan imam sebatas tomak ninah, maka rakaat yang ini tak dihitung.
nanti imam salam, dia wajib nambah. Tapi karena dia tak paham tentang kaji masbuk tadi, sehubungan waktu ngaji masbuk itu dia nggak datang, ya dia pun nggak ngerti. Makanya diteruskan Fatihah tapi juga nggak nambah. Berarti sembahyang dia kurang 1 rakaat. Ya udah, kira-kira kalau kurang 1 rakaat sembahyangnya sah nggak, Bu? Nggak sah kan? Nah gitulah. Inilah akibat ketika saat dibahas itu dia tak datang. Jadi ngaji fikih nih beda sama ceramah-ceramah. Beda. Kalau ceramah di tengah pun dibahas masih nyambung. Tapi kalau fikih ini dia berurut terus. Yang namanya ngaji itu ya begini. Kita udah dari guru-guru kita dulu seperti itu ditanamkan. Jadi saya pun ya tetap berprinsip menyampaikan kaji macam mana yang kita terima dari guru-guru kita secara talaki. Jadi yang bahagian yang ceramah biarlah Ustaz tuh yang biasa ceramah nggak apa-apa, bagus nih itu, memotivasi orang untuk ibadah dan sebagainya, memberi wawasan dan seterusnya, bagus. Kita ngambil bahagian yang ini aja lah. Jadi ini bersambung dia terus. Habis ini terus tertata sedemikian rupa sehingga betul-betul ilmu itu betul-betul ilmu yang bisa kita bawa dalam lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini pahamlah kita. Mohon maaf saya bukan maksudnya saya mengikat kepada jemaah, enggak, artinya karena pentingnya ini bersambung dan seterusnya. Maka kalau tidak karena ada satu kepentingan yang kira-kira mendesak untuk tidak kita hadir, soknya hadir. Karena kajinya bersambung terus. Takut putus di tengah, nggak nyambung. Yang ini nggak nyambung sama yang ke ujung karena di tengahnya putus. Macam tadilah bahas Fatihah, masbuk nggak ikut dia, akibatnya salah cara melakukan amalnya. Tapi ini nggak masbuk. Kalau nggak masbuk namanya muafik. Jadi lawan masbuk muafik. Kalau muafik ini wajib dibaca Fatihah sampai habis. Contoh misalnya imamnya cepat kali sehingga amin kita baru mau baca, baru separuh, mungkin sepertiga, imam udah ruku. Ngapa bisa begitu? Habis imamnya surahnya qul huwallah, dah pendek, awak Fatihah. Umpama bacaan kita sama imam itu sama cepat, kita tetap kalah karena hitungan ayatnya aja kita udah lebih panjang. Ditambah lagi imam lebih cepat bacanya, gigi 4 lali cepek limpul, nggak lali cepek lagi, cepek limpul, mau terbang itu. Jadi pasti kita kalah. Nah pertanyaannya, apakah itu namanya masbuk? Tidak, karena kesempatan kita untuk membaca Fatihah itu cukup panjang. Di mana panjangnya? Karena ukuran masbuk itu dari takbiratul ihramnya makmum, rukuknya imam. Ini durasi waktu ini sempat nggak kita baca Fatihah? Sempat, cuman nggak kita bikin baca Fatihah. Kita melakukan yang sunat. Imam baca Fatihah, kita diam mendengarkan Fatihah imam, itu sunat. Membaca doa iftitah itu sunat. Mendengar imam siap baca Fatihah kemudian amin bersama dengan imam, itu sunat. Jadi kalau kita tahulah imamnya ini imam tancap ini, umpama aku tunggulah sampai walad dolin amin baru baca Fatihah, maulah Fatihah aku pontang panting, maulah hurufnya pun berlarian, tambah lagi gigi pun udah nggak lengkap lagi, berubah-ubah huruf tuh, short jadi sin, saking mau cepatnya. Tak betul ini. Nah, jadi macam mana? Baik. Mendengarkan imam membaca Fatihah itu sunnah. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an maka diam, dengarkan, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Nah, kalimat idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, diam, itu
perintah dengar dan diam itu bukan perintah wajib, itu perintah sunat. Kalau itu perintah wajib, nanti kalau tadarus orang di Quran, baca Quran di masjid, bapak misalnya di teras, bapak cerita-cerita, berdosa itu kita. Kalau mendengar orang baca Quran itu wajib, diam saat orang baca Quran itu wajib, maka orang yang lagi baca Quran, kita di teras kemudian kita cerita-cerita, berdosa kita itu. Kenapa? Enggak ngamalkan ayat ini kalau wajib. Kemudian orang baca Quran kan pakai mic, sampailah kedengaran ke rumah kita. Nah, ibu mau cerita sama bapak, ada masalah mau dibahas. Begini Pak, tadi siang gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca Quran tuh. Kalau wajib kita dengarkan, terpaksa diam dulu ibu. Nah, begitu ibu mau mulai cerita balik, gini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Diam lagi, tak jadi baca, tak lagi bercakap. Begitu mau cakap, Alif Lam Mim. Kapan awak bercakap? Karena wajib dengarkan dan diam. Nah, tak sanggup kita ngamalkan itu kalau itu perintahnya wajib. Makanya betul di dalam ayat itu ada kata perintah, namanya fi'il amar. Diam, dengarkan dan diam. Tidak setiap perintah itu yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis itu dimaknai wajib. Ada kadang perintah itu maknanya wajib, ada kadang perintah itu maknanya sunat. Macam mana membedakan wajib dan sunat? Itu kerjaan ulama lah, itu nggak kerjaan kita, nggak mampu kita. Oke. Jadi yang di situ dipahami oleh ulama nggak wajib, sunat. Kalau bisa bagus, itulah yang afdal. Imam baca Fatihah, kita diam. Kalau mau yang terbaik dalam sholat berjamaah, begini caranya. Imam baca Fatihah, kita diam dengarkan dia. Amin. Sama antara makmum dengan imam. Kata Nabi dalam hadis, siapa yang aminnya serentak dengan aminnya malaikat, maka dosanya dihapuskan Allah Ta'ala. Berarti waktu sholat berjamaah malaikat ikut ngaminkan? Iya betul. Maka kalau amin kita makmum serentak sama amin malaikat, maka dosa kita dihapuskan Allah Ta'ala. Cemana nyerentakkan sama malaikat? Awak tak dengar suara malaikat? Gampang. Malaikat itu aminnya serentak sama imam. Jadi kalau kita serentak sama imam, berarti serentak sama malaikat. Diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Ini hadis sebagai dalil bahwa mengaminkan bacaan imam sunat. Yang kedua, serentak amin imam dengan amin makmum sama imam itu juga sunat. Oke, selesai. Gantian, jangan imam langsung baca surah, apalagi surahnya pendek. Diam dulu imam, menunggu sampai makmum siap baca Fatihah. Begitu diperkirakan imam, makmumnya siap membaca Fatihah waladhdallin, amin, baru imam membaca surah yang jahar, yang kuat. Kalau sholatnya itu sholat jahar, subuh, maghrib, isya, gitu. Beda kalau sir itu ya sama-sama semua kan. Oke. Lalu dalam diam imam ngapain? Nanti ngelamun imamnya. Dalam diamnya itu imam punya dua pilihan. Boleh membaca surah tapi sir. Habis itu diperkirakan makmum siap baca Fatihah, baru surah dia jahar. Atau pilihan yang kedua, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Boleh, silakan. Intinya nggak nganggur dia, diamnya itu nggak nganggur. Sampai diperkirakan makmum siap baca Fatihah, baru dia Bismillahirrahmanirrahim, baca surah yang jahar. Cuman kalau betul-betul diginikan pun dibikin imam, makmumnya yang komplain. Lama kali imamnya, nggak baca-baca surah, maunya ini maunya makmum siap awak Fatihah, dia pun siaplah baca surah. Begitu waladhdallin, amin, Allahu akbar, gini pas, jadi nggak nunggu-nunggu lagi awak. Gitulah kita maunya makmum. Jadi makanya imam ini mau yang terbaik, makmumnya komplain.
Ada pula main cepat aja macam tadi, nggak dipikirkan. Jadi ada model imam nih kayak supir angkot. Baik bu, supir angkot. Yang penting pokoknya penumpang udah naik, dia tak peduli udah duduk apa belum penumpang, jalan aja. Per, pelan-pelan lah per. Ini nenek-nenek ini per. Nah, baru oh iya bu, baru agak dipelan aja. Maunya kan duduk dulu penumpangnya, dah, baru jalan. Ini enggak, asal udah naik kakinya belum duduk udah jalan, enggak diperhatikannya penumpang di belakang. Nah, ada model imam begitu, enggak diperhatikannya makmumnya udah siap belum membaca Fatihah, langsung aja ruku dia. Nah, jadi sogianya imam harus arif. Nah, umpama dapat imam macam begini, macam mana kita? Siap, amin. Kita baca Fatihah, separuh Fatihah. Tahu-tahu imamnya udah ruku, cepat kali dia bacanya. Sementara umpama kita nggak dengarkan Fatihah imam, kita langsung baca Fatihah imam, Fatihah kita Fatihah, atau kita nggak baca doa iftitah, kita baca Fatihah, ini durasi waktunya cukup tuh baca Fatihah, habis, bahkan sempat nunggu pun. Tapi karena kita baca doa iftitah lagi, kita dengarkan imam Fatihah lagi, tahu-tahu imamnya ayatnya pendek, nggak sempat habis Fatihah, imam rukuk. Kalau ini bukan masbuk namanya, ini muafik namanya. Yang macam begini Fatihah kita nggak ditanggung imam. Jadi macam mana kalau seperti ini? Wajib kita habiskan Fatihah itu, jangan rukuk. Kalau kita rukuk berarti kita sengaja meninggalkan separuh Fatihah, yang itu wajib nggak ditanggung imam. Kenapa itu wajib sama kita nggak ditanggung imam? Karena kesempatan untuk baca Fatihah bisa, tapi kita gunakan untuk yang sunat. Buktinya apa? Doa iftitah kita baca, diam dengarkan imam itu juga sunat, itu pun kita lakukan. Berarti durasi untuk baca Fatihah ada, tapi kita gunakan untuk yang sunat. Giliran kita baca yang wajib, nggak habis imam rukuk, ini nggak ditanggung imam. Wajib kita teruskan sampai habis. Beda masbuk. Masbuk tadi kita nggak ngamalkan yang sunat. Sebaik takbir Allahu Akbar, langsung bismillah, separuh Fatihah imam ruku', ini baru namanya masbuk, ditanggung imam. Kira-kira seperti itu. Jadi ya bagi imam pun harus bijaksana lah, harus arif dia. Jangan mikirkan sholat dia sendiri, pikirkan juga makmum. Namanya juga imam kan, mengayomi semua jamaah. Jadi jangan terlalu cepat, tapi jangan juga terlalu lama. Saya karena mengisi pengajian banyak di tempat-tempat, itu informasi dari jamaah banyak. Ada model imam gini, subuh hari Jumat, ya memang afdol surah yang dibaca saat sajadah sama al-insan, itu surah langganan Nabi. Cuman kan kalau hafal, kalau enggak hafal atau masih hafalnya setengah-setengah, kadang-kadang hafal kadang-kadang enggak, ini sogenya jangan imam yang kayak gini, yang betul-betul hafal betul itu yang jadi imam tuh. Kalau memang mau diamalkan surah sajadah subuh Jumat tuh, ini udahlah dia nggak pala hafal, tapi maksa surahnya itu juga. Kata ibu-ibu tuh, separuh Ustadz dibaca, sangkut Ustadz, udah sangkut Ustadz, ngulang lagi dari awal lagi Ustadz, aduh gemeter lutut kami ini Ustadz. Ada bapak-bapak yang hafal, pas sangkut diajari, dibacakan, nggak nyambung juga, puter dari awal lagi, pas sampai di situ sangkut lagi, muter lagi. Allah ya Allah, kalau kami Ustadz hafal bercakap di dalam, bapak ini memang bandal, bapak ini macam lah. Maunya arif. Kalau memang nggak hafal, nyangkut, ya udah sampai di situ aja, toh udah panjang kan separuh, ruku aja. Entah karena bapak ini tak paham, tak maksa juga, nggak ngerti juga kita. Ini kan nggak arif imamnya, nggak dipikirkan yang makmum di belakang tuh. Mungkin ada nenek-nenek, kalau terlalu panjang surahnya udah nggak hafal, ngulang lagi dari awal, Allah. Jadi imam tuh harus arif. Nggak dapat, ya udah nggak dapat, ruku aja, Allah Akbar. Kalau udah panjang, tapi janganlah misalnya baca surah masih 3 ayat atau 2 ayat, diperkirakan makmum belum siap Fatihah, tiba-tiba nyangkut, kata Ustadz ruku aja kalau nyangkut, baru 2 ayat, Allah Akbar, makmumnya bingung.
Kalau baru 2 ayat nyangkut, tukar ayat, tukar surah. Tapi kalau udah panjang, diperkirakan makmum pun udah siapnya baca Fatihah, nyangkut, nggak ada yang mengingatkan, diingatkan awak pun tak sanggup meneruskannya, memang nyangkut betul, blank betul, ya udah ruku aja lah. Baca surah itu sekurang-kurangnya 1 ayat. Ini udah banyak, udah sah sebetulnya, nggak ada masalah. Nah, disinilah kearifan itu. Cuma iyalah, arif itu muncul kalau ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmu, arif itu nggak akan muncul. Kebijaksanaan, kearifan itu baru bisa muncul kalau ada ilmunya. Baiklah, nah, saya kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan jawabannya bisa menambah wawasan. 6:30 lewat. Karena waktu udah jam 6:30, dan bukan nanti ya. Kalau ada lagi yang mau dagang lihat nih, minggu ketiga bulan depan. Insya Allah. Setuju Pak, Bu? Ya, oke. Saya nggak sempat ditanya ini. Minggu ketiga bulan depan nanti. Demikian kita pada ada dengan berbayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.